baik. Hai Pak Edo, selamat siang. Selamat siang Bu Anis. Wah, seneng nih ketemu Bu Anis hari ini. Saya lihat kayaknya Bu Anis kalau ketemu Bu Anis tuh selalu ceria ya mukanya ya. Oh Res gitu ya Pak ya. itu resepnya gimana sih? Itu apa sih? Ada trik atau ada itu enggak sih? Seperti itu Oh, bisa ceria selalu gitu Bu Anis. enggak sih Pak, triknya cuma segala sesuatu masalah itu tidak usah dimasukkan dalam hati. Jadi kita biar ceria selalu hidupnya gitu. Wow, keren banget. Mau itu quote Ya, banget gitu ya. Bisa iya, jadi buat masukan kita. Jadi nggak iya, usah dibawa stres gitu ya. iya, iya Nah, betul. kayaknya nih Bu Anis ada sesuatu nih yang mau diceritakan nih. Saya melihat sesuatu nih. Apa bener ya? Iya benar, betul sekali Pak Edo ya. Saya boleh minta waktu Pak Edo sebentar nih. Boleh, baik silahkan sih. Saya kayaknya waktu saya masih kosong sih nih. Kebetulan Iya, kan saya nih saat ini lagi sudah selesai pembelajaran dan kebetulan kita nih, saya makanya tadi saya lihat Bu Anis mengundang saya lewat Jimit, makanya saya langsung datang nih. Wah, langsung ketemu di Jimit aja nih, kayaknya saya lihat iya. wah Bu Anis tiba-tiba kasih alamat apa link Jimit itu. Wah, ini ada sesuatu nih, makanya tadi saya lihat tapi kok ceria gitu loh. Hebat. Kira-kira apa sih Bu Anis yang mau dibicarakan ini Bu Anis hari ini? Gini Pak Edo ya, di tahun ajaran baru ini gitu ya, saya tuh merasakan apa ya, kegalauan gitu ya dalam hati pada saat pembelajaran gitu Pak Edo. Iya, iya. Jadi kelas saya itu Pak Edo, saya kan sekarang ngajar kelas 6 nih ya Pak Edo ya. Selain ngajar kelas 6 juga saya itu ngajar bahasa Inggris gitu. Iya, iya. Di kelas tinggi, di kelas 4, 5, dan 6 khusus bahasa Inggrisnya. Nah, ini anak-anak saya yang saya ajar sekarang ini Pak Edo, itu cerita dari guru-guru yang lalu gitu ya, yang Iya, iya. pernah ngajar gitu ya, itu anaknya tuh susah diatur banget gitu di kelasnya dalam pembelajaran gitu. Nah, itu kan saya jadi waduh gitu, jadi merasa galau gitu ya Pak Edo ya, merasa gelisah gitu sayanya gitu. Itu Iya. gimana ya Pak Edo ya? Baik, Bu Anis, saya kalau melihat cerita Bu Anis itu galau gitu ya, kayak anak muda aja galau ya. Kegalauannya Bu Anis itu seperti apa sih? Kalau boleh tahu nih ya kegalauannya gimana? Kan pastilah Pak Edo ya, setiap pendidik gitu ya menginginkan sesuatu hal yang disampaikan untuk muridnya itu bisa dicerna, dipahami dengan baik gitu ya sama muridnya. Nah, pas dapat cerita saya ngajar kelas 6 dapat cerita anak itu susah diatur ya, pastilah Pak Edo itu galau gitu. Baik-baik, iya. Memang sih ya, pastinya permasalahan guru itu banyak sekali ya. Betul, betul. Terutama di bagaimana seorang guru itu bisa benar-benar mendapatkan perhatian penuh ya Iya, terhadap dari murid-muridnya begitu ya, seperti yang diinginkan oleh Bu Anis ya, gitu ya. betul. Baik Bu Anis, jadi kira-kira nih Bu Anis, apa sih yang ingin Bu Anis capai dari tujuan pertemuan kita ini apa sih sebenarnya? Saya sih ingin mendapatkan solusi ya Pak Edo ya, terkait masalah yang saya hadapi, kegalauan yang saya alami di tahun pembelajaran baru. Mumpung di awal tahun ajaran baru nih Pak Edo Iya, ya iya, gitu. iya. Siapa tahu sharing saya dengan Pak Edo itu menghasilkan solusi buat saya gitu ya Pak Edo ya gitu. Itu sih Pak Edo tujuannya. Baik. Luar biasa sekali ya Bu Anis ya, sudah bisa menceritakan gitu kegalauannya dan kegelisahannya pada saya nih ya. Kalau boleh tahu nih kondisi Bu Anis, murid-murid Bu Anis nih ya, biasanya kan kita bisa kasih rentan penilaian gitu. Kalau dari 1 sampai 10 nih ya, keadaan kelasnya Bu Anis memang seperti apa sih kalau dilihat dari bayangan dulu guru-guru yang sudah pernah mengajar di kelas yang dulu dan sekarang kan mungkin Bu Anis sudah pernah bertemu dengan anak itu mungkin 1 kali 2 kali pertemuan begitu ya? Ya, Kalau gitu rentan itunya berapa sih memang? baik Pak Edo. Jadi kalau saya bisa menilai dengan rentan nilai gitu ya, sebelum saya menjadi wali kelasnya gitu,
dari cerita gurunya aja saya bisa menilai itu antara 1 sampai 50 ya. Di angka 50 ya Pak Edo ya. Iya, Tapi iya. nah pas saya menjadi wali kelasnya nih, udah 2 Iya. minggu ya berarti ya Pak Edo ya, udah Iya, 2 iya, minggu. betul, betul. Karena saya mendapatkan cerita seperti itu dari guru-gurunya gitu ya, jadi saya membuat komitmen di awal nih sama anak-anak tersebut gitu Pak Edo. Siap, iya. Jadi Oh. kalau untuk sekarang di 2 minggu ini ya rentan nilainya ada kenaikan sih Pak Edo, yang tadinya jadi 1 sampai 50 tuh ya paling enggak masih di rentang 65 lah ya Pak Edo ya, 65 gitu. Iya, iya. Baik Bu Anis. Iya, iya. Jadi gini Bu Anis ya, kalau saya lihat dari cerita Bu Anis itu benar-benar sangat luar biasa, dan itu juga bisa saya jadi pembelajaran buat saya sih sebenarnya ya. Nah, sekarang saya ingin tanyakan Bu Anis kan tadi sudah mendapatkan cerita-cerita dari guru-guru yang sebelumnya mereka mengajar ya. Nah, kira-kira nih Bu Anis ya, seperti apa sih nanti yang memang sudah kabar ataupun mungkin informasi nih yang sudah Bu Anis dapatkan dari guru-guru itu seperti apa sih sebenarnya secara ininya, Oh iya, secara nyatanya gitu bagaimana Bu Anis? baik Pak Edo. Jadi gini, cerita dari guru kelasnya itu anak-anak pada saat mengikuti pembelajaran di kelas gitu ya Pak Edo ya. Hmm. Jadi itu susah diatur. Jadi anak tersebut itu tidak mudah untuk fokus gitu ya, untuk fokus dalam Baik, baik. pembelajaran gitu ya. Namun kalau saya perhatikan gitu ya, pada saat dia kelas 4-nya gitu, karena kan saya ngajar bahasa Inggris juga tuh ya Pak Edo ya. Pada Oh, saat iya, kelas iya. 4-nya itu mereka nggak seperti yang sekarang kelas 5 gitu. Apakah karena gurunya itu pas waktu di kelas 5 itu tidak disukai anak-anak sehingga anak-anak itu bertingkah gitu ya, mencari perhatian gurunya, ataukah memang di kelas 5 itu mengalami pubertas gitu ya Pak Edo ya. Jadi Oh, saya iya, ini iya. pas dapat kelas ini gitu ya, waduh berarti tantangan baru nih buat saya gitu Pak Edo. Baik, baik Bu. Berarti apa Ibu udah pernah belum sih maksudnya berkomunikasi dengan guru yang sebelumnya itu udah pernah belum? Udah pernah Pak, makanya saya dapat hasil yang tadi tuh, anak-anak ini susah diatur loh ya, gitu. Oh, Coba kalau dia langsung ya, bilang begitu. ya betul, begitu susah diatur loh ya, gitu. Coba kalau Oh, sama Bu Anis, dia gampang apa enggak nih, gitu. Jadi oh kan itu gitu. tantangan buat saya pribadi Langsung ya Pak Edo langsung ya. kasih ujian ya ke Bu Anis Iya, ya. gitu Pak Edo ya. Jadi saya galau Baik, nih Pak baik, Edo, baik. gimana Ya, gitu ya Pak Edo jadi ya. langsung dapat ujian dari guru sebelumnya, langsung sepertinya galau gitu ya. Iya benar. Ini satu cerita menarik sekali nih Bu Anis ya. Jadi Bu Anis udah jadi sebelum menjadi wali kelas sudah langsung dikasih tahu hambatan-hambatan atau gangguan-gangguan nanti yang akan Ibu Anis hadapi ya di kelas. Betul. Sekarang kelas 6 berarti ya? Iya kelas 6. Oh, baik, baik. Nah, menarik banget ya Bu Anis ya ceritanya ini. Nah, yang ingin saya tanyakan nih Bu Anis, apakah kira-kira nih Bu Anis sudah punya langkah atau solusi bagaimana Bu Anis untuk mengatasi nih permasalahan ini? Menurut Bu Anis bagaimana? Kalau saya melihat ke belakang gitu ya Pak ya, sebelum saya membuat langkah-langkah rencana ke depan bagaimana strategi saya untuk mengatur anak-anak ini mudah diatur gitu ya Pak dalam mengikuti pembelajaran. Saya melihat ke belakangnya, kenapa sih anak-anak ini kok susah diatur gitu. Jadi saya melihat bisa jadi karena guru tersebut itu pembelajarannya kurang menarik ya Pak ya, kurang menarik buat anak-anak. Jadi guru tersebut monoton, kurang asik buat anak-anak, bisa jadi gitu Pak. Jadi jadi langkah saya ya sekarang membuat yang pertama yang akan saya lakukan ya membuat ini Pak ya, pembelajaran yang menarik kali ya Pak ya, yang menarik buat anak-anak gitu kali ya Pak ya. Saya setuju sekali ya. Memang itu salah satu trik sih ya, jadi membuat rencana pembelajaran yang menarik nih ya. Nah, tapi yang saya tanya ya, menurut Bu Anis kalau rencana pembelajaran atau mode pembelajaran yang menarik itu seperti apa sih ya Bu Anis ya? Kalau yang sudah saya lihat-lihat gitu ya Pak ya, sekarang kan banyak beredar di mana-mana ya Pak ya, di YouTube, di TikTok. Jadi
pada saat saya mendapatkan cerita yang anak susah diatur, akhirnya saya itu searching Pak ya, searching gitu ya. Waduh, searching nih. Keren. Apa namanya, lihat gitu ya pembelajaran yang menarik itu seperti apa gitu. Ternyata Iya, iya. mungkin dikasih ice breaking gitu ya Pak ya, dikasih ice Oke, oke, breaking, oke. diselingi sama game gitu kali ya Pak ya? Iya, iya. Kasih ada games, ada mungkin lewat itu ya tadi yang Bu Anis bilang tadi lewat video gitu ya dari Ya YouTube ya. betul, iya Oh iya, iya. benar. Baik, baik. Kalau menurut Bu Anis nih ya, jadi kan tadi sudah memberikan sebuah gambaran untuk bagaimana mengatasinya. Ada nggak kira-kira langkah lain selain memberikan model pembelajaran yang menarik? Ada nggak kira-kira Bu Anis? Mungkin langkah yang lain, saya harus lebih mendekatkan diri saya kepada anak-anak ya. Maksudnya, bisa jadi saya itu sebagai seorang pendidik, seorang guru, pemimpin buat mereka. Bisa jadi saya menjadi seorang, teman ya, sahabat buat mereka gitu. Untuk, apa ya, mengambil hati anak-anak supaya anak-anak itu dalam pembelajaran itu, saya itu menyenangkan buat mereka gitu. Jadi kalau saya lihat sih, ya itu sih rencana saya seperti itu. Apa benar apa enggak ya Pak Edo ya? Enggak ada yang nggak benar. Pastinya istilahnya apa yang sudah direncanakan Bu Anis pastinya sangat bagus. Saya juga tadi memperhatikan dari awal dari cerita Bu Anis itu sudah luar biasa sekali ya untuk peran Bu Anis dalam membuat sebuah pembelajaran yang menarik gitu. Nah, yang perlu saya tanyakan kembali ke Bu Anis, kira-kira kapan nih Bu Anis nanti memulai membuat model-model pembelajaran ataupun membuat sebuah rencana pembelajaran yang menarik buat anak-anak itu? Kalau menurut saya ya secepatnya ya Pak ya, supaya saya bisa mengetahui gitu, apakah rancangan-rancangan yang sudah saya buat gitu, itu bisa mengatasi kegalauan saya atau tidak gitu. Kan harus secepatnya gitu saya lakukan gitu. Baik, baik. Jadi langsung tahu hasilnya ya gitu Iya ya. betul. Ya tadi satu poin yang saya sangat terkesan oleh Bu Anis tadi itu pendekatan kepada anak. Itu luar biasa sekali Bu Anis ya. Jadi samping Bu Anis tadi sudah memberikan pembelajaran yang menarik, tapi Bu Anis di situ ambil di sisi lainnya juga mengadakan pendekatan gitu ya dengan anak-anak. Mungkin memang ya persentase anak-anak kalau boleh tahu Bu Anis itu di dalam kelas itu kira-kira semuanya memang nggak bisa diatur atau memang ada beberapa yang memang bisa konsentrasi bisa mengikuti Bu Anis dengan baik? Dari 31 siswa yang saya pegang, maksudnya yang saya jadi wali kelasnya ini ya Pak ya, itu kira-kira dari 31 itu kurang lebih 10 anak ya Pak ya, 10 anak Iya. itu yang mampu fokus konsentrasi yang mudah diatur dengan baik itu kurang lebih 10 anak gitu ya. Oh iya, iya. Baik. Makanya Pak Edo, saya dari di awal kan makanya saya mencoba membuat komitmen, namun walaupun saya membuat komitmen pun juga saya masih galau gitu, apakah yakin nih saya gitu sih Pak Edo. Baik, baik. Itu luar biasa. Nah, ini tadi nih Bu Anis sudah memberikan saya sebuah clue pertanyaan nih ya. Tadi sekiranya sudah terjadi semua komitmen yang tadi Ibu ingin lakukan, itu seperti apa sih komitmennya nanti ke depannya? Iya Pak Edo, jadi saya berkomitmen gitu ya, saya akan melakukan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik gitu, pembelajaran yang pendekatan lebih gitu ya kepada anak-anak, memberikan tugas sesuai dengan bakat dan minat peserta didik saya. Karena kan Baik, luar setiap biasa. peserta didik itu kan mempunyai beraneka ragam gitu ya Pak Edo Iya, ya, iya, beraneka betul. ragam yang tidak bisa disamaratakan dalam pembelajaran gitu sih Pak Baik, Edo ya baik. komitmen saya. Baik, baik. Ini Bu Anis pertanyaan saya terakhir nih, sehingga mudah-mudahan ini bisa menjadikan kita semakin lebih yakin ya. Seberapa yakin nih Bu Anis nih dengan keberhasilan dari tadi tuh model pembelajarannya, dari pendekatannya, kira-kira seberapa yakin bahwa targetnya atau rencana ini akan berhasil Bu Anis?
Oh gitu ya. Jadi, kalau mengenai dengan yakin, nggak yakin, seberapa yakin Iya, ini, berapa ya Pak Edo ya, kali ayo Mbak Anis. 90-an kali ya, 90% kali ya Pak Edo, saya yakin bahwa, rencana Amin. saya itu akan berhasil menjadikan, siswa yang tadinya susah diatur itu menjadi mudah untuk diatur, seperti itu Bapak Edo. Bagus sekali ya, Anis. Ya, luar biasa sekali Bu Anis per obrolan kita hari ini di Google Meet ini luar biasa sekali dan saya sangat senang bisa bertemu Bu Anis ya, bisa berbincang-bincang. Nah, kemungkinan nanti kita bisa ketemu lagi Bu Anis nanti next time untuk melihat hasil yang sudah Ibu Anis lakukan. Keren. Terima kasih Bu Anis. Saya juga terima kasih buat Pak Edo yang sudah memberikan waktu luang untuk saya, ya kan, waktu luangnya, sehingga saya kegalauan saya terkait dengan permasalahan anak susah diatur, ternyata saya mendapatkan solusi gitu ya Pak Edo ya, dari Siap, perbincangan siap. kita siang hari ini. Baik.